Nah, makna Bakarajo di Minangkabau lanjutan 2. Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan terhadap pergeseran pola produksi masyarakat Minangkabau, terlihat jalih pada fase tanaman paksa tahun 1908 sampai 1920 terjadi, di mana rakyat disuruh menanam tanaman komersil seperti karet, kopi, dan kelapa atau kerambia. Di sinilah kata sedikit masyarakat Minang mulai mempunyai mentalitas pedagang. Suatu revolusi dalam semangat yang serupa dengan yang terjadi pada periode kapitalisme awal di Eropah, seperti yang ditunjukkan oleh Max Weber dan Sombart tahun 1900. Maksudnya menurut yang diperhatikan dan ditunjukkan oleh Max Weber dan Sombart. Bersamaan dengan nalika terjadilah pergeseran nilai dan strata sosial dalam masyarakat, sehingga dengan tepat Panapek mengemukakan dalam 2 dasawasa dari perjumpaan yang kurang akrab dengan kapitalisme Eropah itu, petani ladang Minangkabau telah berubah menjadi pedagang mengejar keuntungan yang terjerat erat-erat dalam tali temali keuangan. Suatu hal yang tak pernah dapat dicapai oleh petani sawah Jawa yang sudah lebih dari sahabat lamanya harus berjuang membanting tulang untuk bisa sekadar hidup. Nah, di sekolah kita dapat mengeksploitasi dalam berbagai tinjauan secara sosiologis perkembangan sejarah masyarakat Minangkabau. Terjadi sesuatu yang unik di mana banyak asumsi yang menjalihkan bahwa masyarakat Minangkabau adalah masyarakat pendatang dan tidak ada suatu kelompok pendatang atau penduduk asli yang dominan terhadap yang lainnya. Layaknya tanah merdeka layaknya tanah merdeka yang ditempati bersama-sama oleh para pendatang yang beragam, yang maksudnya beragam padu, sehingga dalam konsep kepemilikan kaum atau adat lebih bersifat komunal. Dalam hal pameo sering menyebutkan, itu pameo yang sebut orang Minang, orang Batak dengan ciri khas rahang yang besar, orang Jawa dengan mata yang agak sipit dan muka lonjong, orang Palembang dengan kulit putih hampir mirip Cina. Sementara orang Minangkabau sulit untuk melihat kesamaan genetis, karakteristik fisik, dan paras yang mengarah pada penunjukan suatu perwakilan umum terhadap identitas. Masyarakat Minangkabau ditinjau dalam tinjauan historis feodalnya tidaklah merupakan suatu hal yang lahir dari proses pergeseran pola produksi dari masyarakat perbudakan menuju kepemilikan tuan-tuan tanah. Tidaklah begitu. Feodalisme atau masa kerajaan di Minangkabau lebih bersifat politis karena ada penundukan daerah dan kawasan oleh Majapahit terhadap Minangkabau. Dalam proses iko pun Minangkabau tidak ditundukkan dengan peperangan, namun dengan negosiasi politik yang melahirkan kekuasaan kerajaan Minangkabau tidak begitu
hegemonik karena secara kepemilikan atau sistem kultural masih tetap memakai pola komunal atau arto kaum dan matrilineal dalam harto pusako. Secara politis juga keberpihakan kerajaan Paguyuang serta kaum adat pada pemerintahan VOC lebih menimbulkan kontradiksi yang memaksa masyarakat Minangkabau untuk melakukan perlawanan. Dalam perspektif geopolitis, kerajaan merupakan sentrum kekuasaan yang akan menjadi titik utama dari pemerintahan. Ekonomi serta interaksi masyarakat pun tidak terbukti dengan demokratisnya kerajaan Paguyuang yang jauh terpencil di Batu Sangka serta kalah populer dengan kota-kota pesisir seperti Padang atau Praman serta daerah lainnya.